Sahabat pembelajar berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa belajar jadi guru dalam celotehan. Celoteh kita hari ini menghitung kecukupan anggaran untuk kenaikan gaji para aparatur sipil negara, ASN, dan PPPK dari Kemen PNRB dan Kemenkeu. CNBC Indonesia menurunkan berita Menpan RB ungkap gaji PNS naik, PPPK bakal dapat pensiun. Nah, seperti apa beritanya mari kita simak bersama. Namun sebelumnya bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Sejauh ini seperti apa pembahasan terkait dengan kinerja Tukin dan juga kenaikan gaji dari ASN? Iya, ini memang menjadi salah satu rumusan yang kita perjuangkan di dalam Undang-Undang ASN. Bagaimana terkait gaji, tapi salah satu yang penting juga adalah terkait dengan pensiun. Nah, selama ini kan hanya ASN yang dapat uang pensiun. Kita perjuangkan di dalam Undang-Undang ASN ini agar teman-teman P3K juga bisa mendapatkan dana pensiun. Nah, terkait dengan gaji, kami terus melakukan exercise dengan Kementerian Keuangan dan kami lapor kepada Bapak Presiden diminta kami untuk menghitung bersama Menteri Keuangan dan Ibu Menteri Keuangan sedang mengexercise. Like, comment, and subscribe. Dan share. Kecukupan anggaran dengan untuk merumuskan kenaikan gaji. Tapi ini akan kita masukkan di dalam total reward di dalam RPP yang sedang kita siapkan. Sehingga ini tidak parsial. Begitu juga terkait dengan TPP atau Tukin, ini akan tergantung variabelnya. Kalau di daerah ada variabel PAD. Maka ada daerah yang camat sekdanya atau kepala dinasnya TPP-nya tinggi. Tapi ada daerah yang sangat rendah. Ini tergantung juga variabelnya adalah PAD. Tetapi kita sedang akan masukkan variabel baru, yaitu variabel yang lebih besar dari nilai reformasi birokrasi daerah yang sedang dikerjakan oleh Kemendagri dengan Kemenpan RB. Baik, kendalanya sejauh ini seperti apa Pak? Terutama untuk dana pensiun, karena ini kan cukup sensitif juga. Sempat disampaikan oleh Menteri Keuangan, skemanya akan berubah. Apakah ini juga sudah diperbincangkan? Iya, kita bahas dengan Kementerian Keuangan dengan intensif, karena ke depan yang di-IUR ini kan, ya, tentu sistemnya ke depan akan disamakan. Sekarang wajib memberikan dana pensiun sesuai dengan masa jabatannya. Misalnya di perusahaan X dia harus memberi. Begitu juga kalau apakah di perusahaan pemerintah kerja mereka mesti ada dana pensiun. Kalau 3 tahun, 5 tahun tentu akan berbeda dana pensiunnya. Dan ini sudah kita diskusikan secara komprehensif atas saran Bapak Presiden bersama Menteri Keuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, baru saja kami melaksanakan suatu rapat terbatas untuk membahas beberapa masalah, tapi yang terutama adalah membahas masalah upah minimum tahun 2025. Sebagaimana kita ketahui, upah minimum ini merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak. Untuk itu, penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha. Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%, namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Saudara-saudara sekalian, kesejahteraan buruh adalah
sesuatu yang sangat penting. Kita akan perjuangkan terus perbaikan kesejahteraan mereka. Dan tadi juga di hadapan pimpinan buruh perwakilan saya juga menyampaikan bahwa program-program kami termasuk makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil juga kalau dihitung merupakan suatu tambahan kesejahteraan karena buruh tentunya punya keluarga dan punya anak. Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih. Kita ingin 15.000 tapi kondisi anggaran mungkin 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi. Kalau rata-rata keluarga golongan yang berada dalam keadaan katakanlah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4. Berarti setiap keluarga bisa menerima minimal rata-rata bisa Rp30.000 per hari. Lupa like, comment, subscribe, dan share. Ini kalau 1 bulan ini bisa 2,7 juta. Jadi kalau ini semua dengan bantuan bansos dan perlindungan sosial lainnya, termasuk PKH ya, dan bantuan lain, saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya kelompok buruh, saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini. Tentunya kita ingin perbaiki di saat-saat mendatang. Saya kira sementara itu keterangan saya, dan mungkin kalau ada keterangan lebih rinci mungkin nanti akan kita sampaikan. Ya, mungkin tidak ada tanya jawab pada saat ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Selamat sore.